Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Lucia Ratnasari, SSI MSc, selaku pemateri. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, serta para mahasiswa peserta Indo MSku 2023 yang saya banggakan. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan sesi ke-12, Jumat 18 Agustus 2023, dengan topik algoritma El-Gamal. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, sehingga kita dapat melanjutkan agenda perkuliahan Indo MS School yang akan membahas diantaranya penerapan masalah logaritma diskrit pada enkripsi kunci publik dan algoritma kriptografi kunci publik El-Gamal. Perkuliahan hari ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Lucia Ratnasari, SSI MSc, dan berikut kami sampaikan biografi singkat dari Ibu Lucy. Ibu Dr. Lucia Ratnasari, SSI MSI, lahir di Magelang 27 Juni 1971. Saat ini beliau berdomisili di Kota Semarang. Mohon maaf nanti kami mohon dikoreksi ya Ibu jika ada kesalahan dalam penyebutan. Riwayat pendidikan tinggi, Ibu Lucy meraih gelar Sarjana Sains dari jurusan Matematika Universitas Diponegoro pada tahun 1996. Kemudian beliau meraih gelar Master of Science dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2005 dan beliau meraih gelar Doktor Matematika Universitas Gadjah Mada pada tahun 2022. Saat ini Ibu Lucy menjadi dosen di jurusan Matematika Universitas Diponegoro. Beliau aktif menjadi narasumber di berbagai workshop, conference, serta puluhan publikasi dan juga penelitian telah dihasilkan pada jurnal bereputasi. Kepada Ibu Dr. Lucy, kami persilahkan untuk menyampaikan materi perkuliahan selama 100 menit dan nanti kami persilahkan juga jika di dalamnya dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Demikian Ibu Lucy, kami persilahkan kepada Ibu untuk mempresentasikan materi perkuliahan pada pagi hari ini. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih untuk Mbak Indri yang sudah memperkenalkan. Maaf kalau suara saya kurang jelas karena ini saya baru kurang sehat, jadi baru kena flu ini, jadi mungkin suaranya kurang jelas. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Indri. Untuk hari ini saya akan menyampaikan materi tentang saya izin share screen ya Mbak Indri ya. Oke, monggo Ibu. Ibu sudah saya jadikan co-host. Mudah-mudahan sudah bisa. Oke. Sudah terlihat? Oke Ibu, terima kasih. Slide nomor 1. Oke. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang algoritma El-Gamal ya. Algoritma El-Gamal ini mungkin saya sampaikan secara singkatnya dulu. Jadi di sini algoritma El-Gamal ini merupakan salah satu algoritma kriptografi kunci publik yang dibuat. Jadi ini namanya sesuai dengan penemunya yaitu Taher El-Gamal ya, yang merupakan seorang kriptografer Mesir. Algoritma ini ditemukan pada tahun 1984 ya. Dan algoritma ini pertama kali diperkenalkan dalam makalah yang berjudul A Public Key Crystal System and Signature Science Based on the Discrete Logarithm. Jadi di sini nanti dasarnya atau berdasarkan logaritma diskrit ya.
Kemudian di sini algoritma Elgamal ini termasuk algoritma kunci publik ya, yang merupakan algoritma block keeper, yaitu algoritma yang melakukan proses enkripsi pada blok-blok plaintext yang kemudian menghasilkan blok ciphertext, yang nantinya blok-blok ciphertext tersebut akan didekripsi kembali dan hasilnya kemudian digabungkan menjadi plaintext. Kemudian kekuatan algoritma ini terletak pada sulitnya menghitung logaritma diskrit. Kemarin pada pertemuan ke-10 ya, pertemuan ke-10 kalau tidak salah, Anda sudah belajar tentang masalah logaritma diskrit ya dengan Bu Ani ya. Dan apa namanya, membahas tentang Diffie-Hellman, pertukaran kunci Diffie-Hellman ya. Jadi di sini untuk algoritma apa namanya Elgamal ini dasarnya juga menggunakan masalah logaritma diskrit ya, masalah logaritma diskrit ya. Jadi di sini mungkin saya apa namanya sedikit tentang logaritma diskrit atau di sini PPT-nya mungkin saya sesuaikan dengan yang punyanya Bu Ani ya, biar menyambung. Untuk masalah logaritma diskrit di ZP bintang, kemarin ZP bintang, masih ingat ZP bintang apa? ZP bintang kemarin di sini notasi untuk apa? Selain nol, Bu. Iya, iya Bu. Silakan Bu Kori. Ini dikurangi dengan himpunan yang isinya nol, Bu. Iya, jadi di sini ZP bintang itu adalah apa namanya himpunan di mana di sini nanti anggotanya itu terdiri dari, jadi misalkan set P-nya misalnya 7 ya, bisa set 7 bintang itu sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi di sini set P bintang itu himpunan dari 1 sampai P min 1 ya. Ya, jadi di sini misalkan diberikan grup set P star ya, di sini operasinya terhadap perkalian dengan di sini ordernya adalah ini ya P min 1 ya. Kemudian alfa beta anggota atau dia berada di set P bintang. Di sini alfa di sini itu merupakan generator dari set P-nya ya, generator dari set P. Nah, masalah logaritma diskrit adalah masalah menentukan suatu bilangan X sedemikian sehingga alfa pangkat X itu kongruen dengan beta modulo P ya. Jadi di sini masalah logaritma diskrit itu adalah masalah menentukan bilangan bulat X sedemikian sehingga alfa pangkat X itu kongruen dengan beta modulo P ya. Kita mungkin ingat-ingat kembali. Di sini misalkan di sini ini alfanya ya, misalkan ini alfanya sama dengan 3, betanya sama dengan 15, dan P-nya itu adalah 17. Tentukan X, ini masih belum saya nanti ya, P-1. Sehingga 3 pangkat X itu kongruen dengan 15 modulo 17. X-nya berapa ini? Coba dihitung sebentar untuk X-nya sama dengan berapa? X-nya berapa? Siapa yang sudah menemukan X-nya?
Ya, kita refresh kembali atau kita ingat-ingat kembali tentang uh, masalah logaritma diskrit ya. Atau kalau disingkatnya biasanya itu DLP, discrete logarithm problem. Jadi di sini misalkan diberikan ini apa ya? Harus saya nanti untuk anunya biar sesuai dengan punya bukan. Ya, jadi di sini alfanya 3, betanya 15, p-nya 20. Kemarin masalah logaritma diskrit itu adalah alfa pangkat X kongruen dengan beta modulo P ya. Kalau P-nya 17, betanya 15, alfanya 3, di sini X-nya berapa? 6. X-nya sama dengan 6 ya, benar ya, 6 ya. Nah, di sini 3 pangkat 6 itu sama dengan kongruen dengan 15 modulo 17. 5 pangkat 6 berapa ya? Mas Fakri tadi ya? 5 pangkat 6 berapa Mas Fakri? Ini Mas Fakri mencarinya tadi dengan menggunakan apa? Saya udah nyoba sih tadi malam. Kenapa? Udah nyoba tadi malam. 79 boleh 3 pangkat 6. Oke. Ya. Ya, jadi ini ya, jadi X-nya itu sama dengan 6 ya. Jadi di sini masalah logaritma diskrit itu adalah ini ya, masalah mencari nilai X ya, masalah mencari nilai X di mana alfa X itu kongruen dengan beta modulo P. Ya, ini tadi. Ya. Sebelum saya ke sini ya, saya juga akan kita akan ingat-ingat kembali atau kita bersama-sama akan ingat-ingat kembali tentang pertukaran kunci Diffie-Hellman kemarin ya, pertukaran kunci Diffie-Hellman ya. Ya, jadi di sini ini kemarin kalau misalkan ya, Diffie-Hellman di interchange kemarin ya, di sini misalkan di sini Alice ya, di sini Bob, Alice dan Bob ini akan apa namanya melakukan pertukaran kunci di sini kemarin di sini akan set P, kemudian di sini P itu adalah bilangan prima ya, kemudian G ini adalah generator dari set P, maka di sini Alice itu akan mengambil secara acak ya, mengambil secara acak ya. Bentar, saya kecilkan aja ini. Jadi di sini Alice mengambil secara acak ya di sini suatu kunci private-nya Alice ya. Jadi di sini nanti ini akan menjadi kunci private-nya Alice. Jadi di sini Alice mengambil secara acak ya.
A ya, di mana A itu nilainya antara 1 dan P-1. Kemudian Bob juga mengambil kunci private-nya sendiri untuk Bob di sini ya. Di sini Bob mengambil secara acak B nanti menjadi kunci private-nya dari si Bob di sini ya. Nah, yang nilainya itu sama. Ya. Kemudian di sini Alice menghitung U ya, itu dengan ini adalah B pangkat A modulo P. Kemudian si Bob ini menghitung kunci publiknya nanti ya, di sini dengan rumus G pangkat B modulo P ya. Kemudian nanti ini saling ditukarkan ya, ini. Ya, ini merupakan kunci publik ya, jadi bisa diketahui oleh pihak lain ya. Nah, kemudian kalau yang kunci private-nya adalah ini yang A dan B ini kunci private-nya untuk si Alice, yang B kunci private-nya si Bob. Kemudian di sini Alice akan menghitung kuncinya ya, AA itu dengan ini ya, tadi ini sudah ditukarkan. Ini dihitung P pangkat A modulo T ya. Kemudian yang di sini untuk kuncinya si Bob di sini itu menggunakan kunci yang diberikan sama si Alice-nya. Jadi U pangkat B modulo P ya. Di sini ternyata KA dan KB itu nanti nilainya sama ya. Jadi di sini karena P ini tadi dari ini ya, B pangkat B ini ya, B pangkat B modulo P, dan di sini U-nya itu dari B pangkat A ya, B modulo ya. Ya, maka nanti akan didapatkan KA-nya itu sama dengan KB ya. Nah, jadi di sini ini untuk Diffie-Hellman exchange atau pertukaran kunci Diffie-Hellman ya. Jadi di sini kunci private-nya itu adalah yang A ini, kunci private-nya Alice. Jadi yang A ini yang tidak diberitahukan kepada siapapun ya. Kemudian B-nya itu juga merupakan kunci private-nya si Bob ya. Kemudian yang key public-nya atau yang ini ya, kunci public-nya itu yang O, yang ini adalah yang P ya. Nah, di sini nanti kalau yang algoritma kemarin yang yang ini yang Diffie-Hellman ini kan baru pertukaran kunci publiknya. Nah, nanti di sini untuk yang algoritma El-Gamal itu juga menggunakan ini ya, ini yang U sama dengan GA modulo B ini kan masalah logaritma diskrit ya. Nah, di sini nanti menggunakan ini untuk membangkitkan kunci publiknya menggunakan ini, kemudian nanti di sini akan dipelajari atau dibahas bersama-sama untuk enkripsi dan dekripsinya ya, enkripsi dan dekripsinya. Ya, saya kembali ke slide-nya.
Ya, sekarang kita akan ini menerapkan masalah logaritma diskrit pada enkripsi kunci publik ya. Jadi di sini untuk algoritma El-Gamal itu termasuk kunci publik ya. Kemudian dia juga termasuk yang asimetris ya, yang asimetris yang di sini didasarkan pada logaritma diskrit ya. Proses pertama adalah pembentukan kunci yang terdiri dari kunci rahasia dan kunci publik ya, sama seperti pada di Diffie-Hellman. Jadi di sini nanti ada kunci private-nya atau kunci rahasia dan kunci publik yang bisa diketahui secara umum ya. Kemudian di sini pada proses ini dibutuhkan bilangan prima P yang digunakan untuk membentuk grup dengan elemen primitif ya. Jadi di sini nanti di sini sama seperti yang ini. Jadi kita bekerjanya di set P bintang ya, di set P bintang ya. Kemudian nanti untuk kunci publiknya pada algoritma El-Gamal itu terdiri dari 3 bilangan, yaitu P, G, dan A. Ya, dengan A-nya itu adalah ini G pangkat A modulo P. Ya. Sebelum ke sini, di sini yang iya, berarti ini nanti yang akan digunakan di sini. Yang akan digunakan di sini nanti adalah bilangan prima P, kemudian bilangan acak G, ya, di mana G-nya kurang dari P nilainya. Kemudian bilangan acak A, nah, ini nanti sifatnya ini sifatnya rahasia ya, yang A-nya ya. Ini sifatnya rahasia ya. Kalau yang P itu tidak rahasia, yang G-nya itu tidak rahasia juga. Yang ini sifatnya rahasia. Ya. Kemudian blanteknya rahasia. Kemudian untuk nanti dari itu akan didapatkan ciphertext-nya ya. Ciphertext-nya itu tidak rahasia. Ya. Jadi di sini kita masuk ke algoritma El-Gamalnya ya. Jadi untuk algoritma El-Gamal di sini sendiri nanti ada 3 tahap. Ada 3 tahap untuk algoritma El-Gamal ini. Yang pertama adalah pembentukan kunci publik. Kemudian yang kedua adalah proses enkripsinya. Yang ketiga itu adalah proses dekripsinya. Ya. Untuk yang pertama yaitu pembentukan kunci publiknya ya di sini ya. Ya, jadi di sini untuk pembentukan kunci publiknya di sini langkah yang pertama itu adalah memilih sembarang bilangan prima, kemudian memilih 2 bilangan acak yaitu G dan A dengan syarat G-nya itu kurang dari P ya, G-nya kurang dari P karena di sini G-nya itu sama dengan kalau yang di G-nya itu generatornya sama dengan yang di sini. Di sini alfanya ini ya, jadi karena alfa itu anggota dari set P star, maka di sini kita pilih itu G-nya itu adalah kurang dari P ya, nilainya ya. Kemudian untuk A-nya itu kita pilih A-nya itu bilangan di antara 1 sampai P min 2. Ya. Kemudian setelah itu kita hitung A-nya ya, kita hitung A-nya dengan A-nya itu sama dengan G pangkat A modulo P. G pangkat A modulo P ya. Jadi di sini A-nya itu nanti menjadi kunci private-nya ya, kunci private-nya. Kemudian di sini
yang dipublikasikan itu adalah nilai P, G, dan A. Kemudian yang dirahasiakan adalah A-nya, ya. Jadi dari sini, dari pembentukan kunci pembentukan kunci ini nanti akan didapatkan kunci public dan kunci private. Kunci publiknya itu terdiri dari tiga ini ya, yaitu G, P, dan A, ya. G, P, dan A. Ya. Kemudian untuk apa namanya, untuk kunci private-nya itu adalah ini ya, A dan P. Sebenarnya di sini apa namanya, ini sebenarnya hanya ada satu ini ya, satu kunci private-nya di sini ya, yang dirahasiakan hanya saja ya. Tapi di sini ini G dan P itu nanti diperlukan untuk pembentukan ciphertext-nya ya. Kemudian yang ini nanti diperlukan untuk pada saat melakukan enkripsinya ya. Kalau kemarin di RSA itu kunci publiknya itu pasangan ya. Kalau yang di sini itu triple ya, ada di L-Gamal ini ada 3 ya. Jadi di sini G-nya itu adalah generatornya, kemudian P-nya itu bilangan primanya, dan A itu adalah ini ya, hasil dari G pangkat A modulo P ya, G pangkat A modulo P ya. Jadi penggunaan apa namanya logaritma diskritnya itu di sini pada saat membuat kunci publiknya di sini hanya ini ya. Kemudian di sini pihak yang membuat kunci publik dan kunci rahasia adalah si penerima ya. Jadi pihak pengirim nanti hanya mengetahui kunci publik yang diberikan oleh pihak penerima, dan kunci publik tersebut digunakan untuk mengenkripsi pesannya ya. Jadi di sini ya. Nah, di sini pada pertukaran kunci ini ya, pada pertukaran kunci di Hellman di sini ya, Alice mempunyai kunci private sendiri dan Bob mempunyai kunci private sendiri. Nah, di sini nanti akan didapatkan di sini kunci yang sama ya, KA sama dengan KB. Nah, untuk algoritma L-Gamal di sini nanti yang membuat kunci publiknya ini ya, yang membuat kunci publiknya itu adalah si pengirimnya ya. Ya, di sini ya, pihak yang membuat kunci publik dan kunci rahasia, adalah penerimanya ya. Sedangkan pihak pengirim hanya mengetahui kunci publiknya dan nanti diberikan kepada penerima. Kemudian kunci publik tersebut itu nanti digunakan untuk mengenkripsi pesannya ya, untuk mengenkripsi pesannya. Jadi di sini yang membuat kunci publik dan kunci rahasia itu adalah si penerimanya ya. Itu langkah yang pertama atau tahap pertama. Jadi tahap pertama itu adalah pembuatan kunci publik ya, yang dilakukan oleh penerima, Kemudian langkah yang berikutnya atau tahap yang kedua itu adalah proses enkripsi. Jadi setelah apa namanya diperoleh kunci publiknya ya, pada proses ini pesan dienkripsi menggunakan kunci publik ATP ini. Kemudian di sini pada saat proses enkripsi ini ya, pada saat melakukan proses enkripsi ini dipilih sembarang bilangan acak ya, K, di mana K-nya itu adalah anggota dari 1 sampai P-2 ya, di mana K-nya ini itu nanti akan menjadi kunci private si pengirimnya ya. Kemudian misalkan M-nya itu adalah pesan yang mau dikirim,
Maka selanjutnya M ini diubah ke dalam blok-blok karakter ya. Kalau nanti nanti berupa pesan, maka ini nanti diubah ke dalam blok-blok karakter. Kemudian setiap karakter nanti dikonversikan di dalam kode ASCII-nya sehingga diperoleh plain text M1, M2 dan seterusnya sampai MN ya. Kemudian nanti di sini akan didapatkan ciphertext-nya ya, bagian ciphertext-nya. Proses enkripsi pada algoritma El-Gamal ini dilakukan dengan menghitung C1 dan C2, di mana C1-nya ya, C1-nya itu nanti dihitung atau C1-nya itu sama dengan G pangkat K modulo P. K-nya tadi sudah dipilih tadi ya, dipilih secara tadi dari 1 sampai P-2 tadi ya. Kemudian di sini C2-nya itu sama dengan A pangkat K dikalikan dengan M modulo P. A-nya ini tadi diperoleh dari kunci publiknya tadi ya, kunci publiknya tadi. Kemudian M-nya ini adalah pesannya, pesan yang mau dikirim ya. Kemudian dari sini akan diperoleh ciphertext C1 dan C1, C2 ya. Akan diperoleh ciphertext C1 dan C2. Ya, jadi di sini bilangan acak ditentukan oleh pengirim yang harus dirahasiakan. Jadi ini merupakan kunci rahasianya dari si pengirim ya. Ini adalah algoritma untuk enkripsinya. Jadi di sini plain text-nya disusun menjadi blok-blok M1, M2 sampai MN ya. Sampai nanti banyaknya karakternya. Kemudian di sini selanjutnya itu kita pilih nilai acak K ya yang memenuhi ini. Kemudian setiap blok M ini dienkripsi dengan rumus tadi ya, C1-nya sama dengan G pangkat K modulo P, dan C2-nya A pangkat K kali M modulo P. Kemudian pasangan C1 dan C2 ini adalah ciphertext untuk blok pesan M. Jadi ukuran ciphertext-nya itu menjadi 2 kali plain text-nya. Ya, jadi karena di sini nanti satu ini nanti satu pesan ini ya nanti akan akan didapatkan 2 ini untuk ciphertext-nya itu ada 2 ya. Jadi di sini ciphertext-nya menjadi pasangan C1 C2 ya untuk setiap bloknya ini ya. Kemudian setelah diperoleh ciphertext-nya ya, kemudian ciphertext-nya ini dikirimkan ya, kemudian setelah menerima ciphertext C1 C2, proses selanjutnya adalah mendeskripsikan ciphertext ini ya. Kita deskripsi dari ciphertext-nya dengan menggunakan kunci publik P dan kunci rahasia A ya. Tadi penerimanya kunci rahasianya kan A ya. Kemudian di sini nanti akan diperoleh text-nya ya. Dengan menggunakan kunci rahasia tadi ya, diperoleh dari cipher dengan menggunakan kunci rahasia, maka akan kita peroleh plain text-nya. Di sini ini adalah kunci publiknya tadi ya, kemudian adalah kunci rahasia, kemudian nanti ciphertext-nya itu adalah C1, C2, kemudian nanti dari sini akan diperoleh kembali plain text-nya. Ya, jadi di sini
tadi kan yang kita dapat apa namanya yang didapatkan kan tadi ciperteksnya itu C1 dan C2 ya di sini ya. Jadi di sini ciperteksnya. Nah, ya, di sini tadi ciperteksnya itu adalah C1, C2 ya. Kemudian di sini dalam proses dekripsi itu kita hitung ya, kita hitung lenteknya itu kita hitung dengan C1A inverse ya, dikalikan dengan C2 modulo P ya. Nah, di sini C1A inverse dikalikan C2 modulo P. Jadi di sini karena C1 tadi ya, C1 itu di sini C1-nya tadi dari proses ini ya, dari proses ini ya. C1-nya itu D pangkat K modulo P ya, K-nya itu adalah kunci private-nya yang P-nya tadi ya. Kemudian C2-nya ini, maka di sini ya, maka di sini tadi C1 C1-nya itu tadi G pangkat K ya, G pangkat K ya. Jadi di sini C1-nya G pangkat K kali A inverse ya, berarti sama dengan G pangkat min K inverse. Kemudian untuk C2-nya, untuk C2-nya itu kan M kali A pangkat K. A pangkat K itu adalah G pangkat A kali K ya. Jadi karena A-nya itu kan diperoleh dari A-nya itu kan sama dengan G pangkat K modulo P ya. Kemudian di sini A pangkat K-nya itu sama dengan G pangkat K modulo P. Sehingga di sini diperoleh apa namanya C1 pangkat A inverse ya. Jadi ini inverse dari C1-nya ya, inverse dari C1-nya dikalikan dengan C2-nya ini nanti akan didapatkan lenteksnya atau M-nya ya. Jadi ini itu adalah inverse dari C1 ya. Ya, jadi di sini untuk proses dekripsinya ya, untuk proses dekripsinya atau algoritma untuk dekripsinya di sini tadi kan diperoleh ciperteksnya C1, C2 ya. Kemudian kunci pabriknya adalah B, kunci rahasianya A. Dari sini ini ya si penerima ini akan mendekripsikan ini pesannya tadi ya. Jadi di sini makanya adalah menghitung C1 pangkat A inverse atau inverse dari C1. Inverse dari C1 ini dihitung atau bisa dihitung dengan menggunakan ini ya CI1 P-1 min alfa modulo P ini dengan menggunakan teorema Fermat ya. Fermat. Jadi di sini untuk teorema Fermat itu kan diketahui sini nah pangkat P-1 itu kongruen dengan 1 modulo P ya. Ini untuk apa ini merupakan teorema
vital Fermat ya. Jadi di sini berarti kan ini ya, pangkat P-1 itu sama dengan 1 modulo P. Jadi di sini berarti ini menggunakannya pakainya C ya, pakainya C ya. Berarti di sini satu itu sama dengan P pangkat ya. Ya. Maaf, P pangkat ya. Jadi satu itu sama dengan P pangkat jadi P pangkat saya kalau itu C1 sama dengan P pangkat, karena di sini nanti C1 pangkat A inverse itu nanti ini sama dengan di sini, ini sama dengan 1, karena ini apa namanya, untuk P-1 ini berarti saya C1 P pangkat 1 C1 pangkat A ini sama dengan artinya bisa ditulis seperti ini. Jadi sama dengan bisa dituliskan C1 P pangkat ini nilainya kan ini sudah ditulis sebagai 1 min A ya. Jadi nanti di sini untuk C1A inverse itu dihitung dengan menggunakan ini. Ya, ini dari apa namanya, kita menggunakan teorema Vital-Fermat. Kemudian untuk MI-nya itu dihitung dengan ini, dengan menggunakan ini ya. Tadi sudah ditunjukkan bahwa ini ya, M itu sama dengan atau renteknya itu sama dengan C1 pangkat A inverse ya, inverse dari C1A dikalikan dengan C2 modulo P ya. Jadi di sini nanti untuk menghitung renteknya itu kita gunakan ini ya. Jadi ini C2 dikalikan dengan C1A inverse ya modulo P ya. Di sini kalau yang di sini ini karena I-nya sudah kayak di apa namanya, I-nya sudah dibagi menjadi blok-blok ya. Jadi untuk ini sama saja sih, cuma yang di sini nanti C1I sama C2I. Kemudian nanti diperoleh apa namanya, MI-nya ya. Nanti diperoleh M1, M2 sampai MN ya. Kalau sudah diperoleh ini plain text-nya, kemudian kita konversikan masing-masing bilangan M1, M2 sampai MN ini sesuai dengan kode ASCII ya. Sesuai dengan kode ASCII. Kita kembalikan lagi, kemudian hasilnya kita gabungkan. Jadi kalau secara ringkasnya ya, itu bisa ditulis seperti ini ya. Jadi ini Alice dan Bob ya, ini akan
apa namanya, mengirimkan pesan ya. Jadi di sini pertama itu ini. Pertama Alice membuat apa namanya, kunci membangkitkan kunci pabriknya dulu, ya. Jadi di sini apa namanya, Alice menghitung A-nya itu sama dengan G pangkat A modulo P ya. Jadi di sini nanti ditentukan P bilangan prima, kemudian G kena akar dari set P bintang. Kemudian di sini Alice itu memilih secara acak ya, suatu kunci yang akan menjadi kunci private ya. Kunci private-nya itu suatu bilangan di antara ini ya, 1 sampai P-1 ini ya. Bilangan di sini. Kemudian itu nanti menjadi kunci private-nya si Alice ya. Kemudian di sini dihitung A-nya ya, A-nya itu sama dengan G pangkat A modulo P ya, G pangkat A modulo P. A-nya ini adalah kunci private-nya si Alice. Kemudian akan didapatkan kunci publik yaitu A, G dan P ya, A, G dan P. Kemudian ini itu kuncinya ini itu dikirimkan ke Bob ya, kirimkan ke Bob. Kemudian Bob ini akan mengirimkan pesannya ya, pesannya ini kemudian dienkripsi ya, dengan menggunakan kunci yang yang dibangkitkan oleh si Alice ini atau yang sudah diberikan oleh si Alice ini ya. Kemudian untuk membuat enkripsinya, di sini ya. Di sini Bob itu memilih bilangan ya, sembarang bilangan K ya. Yang ini bilangannya antara 1 sampai P-2 ya. Ini itu nanti menjadi kunci private-nya si Bob ya, kunci private-nya si Bob. Nah, di K di sini itu nanti digunakan untuk mengenkripsi dari plain text-nya ya. Dengan menghitung C1-nya itu sama dengan G pangkat K modulo P. G-nya tadi ini juga dari ini ya, dari yang dikirimkan Alice tadi ya. Jadi yang dikirimkan dari Alice tadi kan kunci pabriknya kan A, G sama P ya. Nah, di sini apa namanya, untuk ciphertext-nya itu nanti C1-nya itu di sini sama dengan G pangkat K modulo P ya. G-nya itulah G ini ya, kunci yang tadi, kunci pabrik yang dikirimkan oleh si Alice. Ini G-nya, G pangkat K modulo P. Kemudian untuk C2-nya itu sama dengan ini, M-nya ini adalah pesan yang akan dikirimkan ya, ini ya, plain text-nya. Kemudian dikalikan dengan A pangkat K, A-nya itu adalah ini ya, dari kunci pabriknya tadi juga yang dikirimkan oleh si Alice tadi ya, modulo P. Kemudian dari sini itu akan didapatkan ciphertext-nya. Jadi ciphertext-nya itu adalah C1, C2. Jadi untuk satu pesan ini ya, nanti akan untuk ciphertext-nya itu akan menjadi pasangan ini ya, pasangan C1 dan C2 di sini. Jadi untuk satu ini nanti akan di sini menjadi pasangan gitu. Jadi untuk ciphertext-nya itu bentuknya adalah pasangan ini ya, C1, C2. Nah, kemudian di sini ciphertext-nya ini dikirimkan ke Alice ya. Dikirimkan ke Alice. Kemudian Alice itu mendekripsikan ciphertext-nya ini untuk mengetahui pesan apa yang diberikan oleh si Bob ya, pesan apa yang diberikan oleh si Bob. Nah, untuk mendekripsikannya itu Alice menghitung ini ya, menghitung inverse dari C1 pangkat A-nya. A-nya ini adalah kunci private-nya si Alice tadi ya, kunci private-nya si Alice tadi. Ini digunakan untuk ini ya, untuk dekripsinya ini ya. Jadi di sini hitung C1
pangkat A inverse-nya, kemudian dikalikan dengan C2-nya modulo P. Maka nanti akan didapatkan apa namanya, plain text-nya atau pesannya, ya, dapatkan pesannya. Ya, jadi untuk algoritma El-Gamal seperti itu ya. Jadi ada 3 tahap. Tahap pertama itu adalah pembentukan kunci publik yang dilakukan oleh si penerima ya, atau si Alice di sini ya. Kemudian kunci publik ini, jadi dari sini pada saat tahap pembentukan kunci ini ada kunci publik dan kunci rahasia ya, ada kunci publik dan kunci rahasia atau kunci private. Yang ini untuk kunci rahasianya atau private-nya itu yang mengetahui hanya si Alice saja ya. Kemudian untuk kunci publiknya ini dikirimkan ke Bob ya, ke Bob ya. Jadi di sini semua bisa untuk kunci publiknya bisa diketahui oleh pihak lain juga ya. Jadi di sini ya, ini karena kunci publik ya. Kemudian Bob juga mempunyai kunci private sendiri ya, kunci private sendiri. Di sini kunci private-nya si Bob itu adalah K di sini ya. Nah, K di sini itu digunakan untuk membentuk atau melakukan enkripsi ya, untuk melakukan enkripsi. Jadi di sini Bob akan memberikan pesan ke Alice, kemudian pesannya itu dienkripsi dengan menggunakan kunci publik yang diberikan oleh Alice dan kunci private punya si Bob ini ya. Jadi di sini nanti akan didapatkan ciphertextnya itu C1, C2 ya. Jadi di sini untuk satu karakter nanti itu akan ciphertextnya menjadi pasangan ini, satu karakter jadi dua ini untuk ciphertextnya jadi C1, C2 ini. Kemudian di sini ciphertextnya dikirimkan ke Alice ya, kemudian Alice akan di sini akan menghitung dengan menggunakan ini untuk mendapatkan pesan dari si Bob itu apa. Kemudian kita bisa ke contoh soalnya ya. Contohnya ya. Nah, jadi di sini yang membangkitkan kunci publik dan kunci private itu si penerimanya ya, si Alice-nya ya. Kemudian nanti kunci publiknya ini dikirimkan ke Bob, kemudian Bob mengenkripsi pesannya ya menggunakan kunci publiknya si Alice ini ya. Kemudian akan didapatkan ciphertextnya, kemudian dikirim ke Alice, kemudian Alice mendekripsikannya dengan menggunakan kunci private-nya tadi. Ya, jadi di sini misalkan P-nya itu adalah ya ini bilangan prima ya 257, kemudian di sini Q-nya adalah 2 generatornya, kemudian kunci private-nya si Alice nih, Alice memilih bilangan ya antara 1 sampai 256 ya, P-1 ya. Di sini Alice memilih bilangan 113. Kemudian di sini Alice akan membangkitkan kunci publiknya ya. Di sini berarti dihitung A itu sama dengan G pangkat ini harusnya A-nya di sini. Di pangkat A modulo P. Ya, di sini 2 pangkat 113 modulo 2 sama dengan 2. Di sini saya menghitungnya pakai ini ya. Mungkin di sini saya kemarin hitungnya pakai kalkulator, tapi mungkin nanti untuk bilangan yang besar mungkin ada software alat bantu yang bisa digunakan untuk menghitung kalau nilai P-nya itu sudah besar ya. Ini saya kemarin menggunakan ini, jadi ini 2 pangkat A modulo 257 itu diperoleh 2 ya di sini. Saya hitungnya pakai kalkulator aja 2 pangkat A-nya itu adalah 113 ya. Kemudian modulo
257. Ini diperoleh 2. Jadi di sini diperoleh A-nya, nilai A-nya. Ya, nilai A-nya itu sama dengan 2. Nah, A ini akan merupakan kunci publiknya tadi ya. Jadi kunci publiknya itu terdiri dari A, G, sama P. Ya. A-nya itu adalah 2. Kemudian A-nya diperoleh dari sini ya. Dari P pangkat A modulo P. Kemudian G-nya itu sama dengan 2. Kemudian P-nya itu adalah ini 257. Nah, kemudian didapatkan di sini kunci publiknya itu adalah ini ya 257. Kemudian kunci private-nya itu adalah yang ini, A-nya ini, A yang dipilih Alis ini. Ini kunci private jadi tidak boleh diberitahukan ke siapapun ya. Jadi di sini hanya Alis yang tahu ya. Di sini 113. Kemudian di sini B-nya itu 257. B-nya 257 ya. Kemudian ini yang kunci publiknya ini dikirimkan ke Bob ya, dikirimkan ke Bob ya. Kemudian di sini Bob akan melakukan proses enkripsi. Bob akan melakukan proses enkripsi. Misalkan pesan yang akan disampaikan Bob itu adalah ini ya, 250 ya. Di sini M-nya itu harus berada pada interval ini antara 1 P min 1 ya. Jadi di sini M-nya itu harus ada di antara ini. Kemudian di sini Bob memilih bilangan acak K ya. K itu berada pada interval ini ya 1 sampai 257 min 1 atau 256 di sini ya. Di sini misalkan saja Bob-nya itu memilih bilangan 125 saja ya. Kemudian Bob ini akan menghitung C1-nya. C1-nya itu adalah G pangkat K modulo P. G-nya itu tadi dari Alis ini tadi kunci publik dari Alisnya itu A-nya itu tadi 2 ya. Kemudian G-nya 2. Kemudian tadi B-nya adalah 257 ya. Nah, di sini G-nya adalah 2 tadi ya. 2 pangkat K modulo P ini diperoleh 2 pangkat 125 modulo 257 ini 2 pangkat 125 modulo 257 ya. Ini diperoleh sama dengan ini tadi 2 pangkat 125 modulo 257 ya. Ini sama dengan 225 sehingga diperoleh C1-nya itu adalah 225 ya. Jadi C1 ini ya C1 atau pada saat proses enkripsinya itu C1 itu K-nya itu adalah kunci private-nya si Bob ya, kunci private-nya si Bob ya. Kemudian G-nya itu tadi diperoleh dari sini yang diberikan oleh si Alis tadi ya. P pangkat K modulo P. Kemudian untuk C2-nya itu sama dengan A pangkat K ya, A pangkat K, A-nya tadi adalah 2 ya. Ya, jadi ini. Ya, ini tadi kunci publiknya ya dari Alis tadi ya. Di sini tadi A-nya itu adalah 2 ya, 2 pangkat 125. 125 itu adalah K, kunci private-nya si Bob. Kemudian M-nya itu adalah plaintext pesan yang akan dikirimkan ya, ini 250. Kemudian modulo P-nya adalah 257. Di sini kami hitung 2 pangkat 125 dikalikan dengan
250 ya, M-nya 50, 257. Didapatkan 224 ya, didapatkan 224. Nah, sehingga diperoleh ciperteksnya ya, ciperteksnya itu adalah C1,C2 ya. Jadi ciperteksnya adalah C1,C2. Nah, kemudian ciperteksnya ini dikirimkan kepada Alice ya. Oleh Bob dikirimkan kepada Alice. Kemudian di sini Alice akan melakukan proses dekripsi. Alice akan melakukan proses dekripsi dengan menghitung ini ya, dengan menghitung C1A inverse ya, C1A inverse tadi dihitung dengan menggunakan C1A C1 kali maaf C1 pangkat P min 1 min A ini tadi yang sudah kita di sini. Nih ya di sini ya. Di sini untuk C1A inverse-nya itu adalah C1-nya adalah 225 ya, 225 dipangkatkan dengan P min 1 min A. P-nya adalah 257 dikurangi 1 dikurangi A-nya adalah kunci private-nya si Alice tadi, yaitu ini. Nah, A-nya itu digunakan di sini. A-nya digunakan untuk mendekripsi pesan dari Bob tadi ya. Jadi di sini diperoleh nilainya 8 ya, diperoleh nilainya 8. Kemudian M-nya itu adalah C2. Di sini harusnya ini ya, kita lihat dulu ini. Ya, jadi di sini M-nya pesannya itu diperoleh dari ini C2 dikalikan dengan inverse dari C1-nya tadi ya. Inverse dari C1 ini ya. Kemudian modulo P diperoleh di sini tadi C2-nya itu adalah tadi C1-nya tadi 25 ya. Kemudian C2-nya tadi 24. Ya, ini untuk C1-nya tadi ya, C1, ini C2-nya. Kemudian di sini berarti untuk M-nya itu sama dengan C2 dikalikan dengan ini. Inverse dari C1-nya, modulo P didapatkan di sini nilainya 250. Ya, jadi di sini harus dihitung. Ya. Sama dengan 8 ya. Jadi inverse-nya 8. Kemudian tadi C2-nya adalah 224 dikalikan inverse-nya berarti 8 dikalikan dengan C2-nya tadi kan 224 ya. Kemudian di sini modulo 257. Ya, didapatkan 250 atau plain text-nya ya. Didapatkan plain text-nya kembali. Sini dapatkan 250. Ya. Ini adalah plain text yang dikirimkan oleh si Bob tadi. Ya. Oke, kita ke latihan berikutnya atau untuk contoh yang berikutnya ya. Jadi di sini ini sama seperti tadi ya. Jadi di sini hanya di sini saya mau menggunakan yang karakter untuk pesannya ya. Jadi di sini untuk Alice itu membangkitkan kunci publik dan kunci private-nya ya. Jadi si penerimanya nanti ya. Kemudian Bob yang mengirimkan pesan ini akan menggunakan kunci Alice untuk membuat cipertext ya pesannya.
Ini saya menggunakan yang sama seperti tadi ya, dan menggunakan yang sama seperti tadi. P-nya itu 257, kemudian G-nya sama dengan 2, kemudian A-nya itu sama dengan 113. Nanti bisa dicoba untuk kunci private yang lain ya. Jadi, di sini saya pakainya 113. Tadi sudah kita dapatkan untuk ini ya, untuk P257, G2, dan kunci private A-nya itu 113 diperoleh. Kunci publiknya adalah ini ya, 225257, dan kunci private-nya itu ini. Kemudian di sini misalkan si Bob ingin ingin mengirimkan pesannya itu adalah ini ya. Line tab-nya adalah ini ya. Jadi di sini karena algoritma El-Gamal menggunakan bilangan bulat pada proses perhitungannya, maka pesan ini harus dikonversi ke dalam bilangan bulat. Untuk mengubah pesan ini menjadi bilangan bulat, maka digunakan kode ASCII ya, digunakan kode ASCII ya. Jadi kemarin ini sudah dikirimkan kode ASCII-nya ya, jadi di sini kode ASCII-nya. Ya, ini ya, pakai yang ini, pakai yang desimalnya. Berarti di sini kita lihat, ya di sini untuk A ya. A itu nilainya ini ya 065, ini kita pakai 65 di sini. Kemudian untuk K itu di sini 075 ya, kita pakai di sini K-nya itu 75. Kemudian di sini U-nya di sini 85 ya, 85 ya. Jadi di sini apa namanya? Kita konversi dulu karena algoritma El-Gamal itu menggunakan bilangan bulat pada proses perhitungannya, maka kita konversi dulu. Jadi di sini M1-nya itu adalah A, itu 65 ya. Kemudian M2-nya K itu 75, kemudian M3-nya itu adalah U, ini 85 ya. Jadi di sini sekarang kita akan membuat ciphertext-nya. Ya, di sini saya pakai yang sama aja seperti tadi ya. Jadi di sini Bob memilih bilangan acaknya itu adalah 125 ya. Kemudian Bob di sini menghitung C11 ya. C11 ini dari M1 ya. Jadi di sini nanti ada C11 sama C21. Kemudian untuk yang M2 berarti kita peroleh C12 sama C22. Kemudian untuk yang ketiga, untuk M3-nya itu berarti nanti kita menghitungnya adalah C13, C23. Ya, jadi tadi seperti tadi untuk satu karakter itu nanti untuk ciphertext-nya itu ada ini merupakan pasangan bilangan ya. Ya, jadi di sini untuk C11-nya ya tadi kan G-nya itu sama dengan 2, kemudian K-nya itu 125, P-nya 257, maka di sini sama diperoleh tadi 225. Kemudian untuk C21-nya, pangkat K-nya itu adalah 2 pangkat 125, kemudian M1-nya itu adalah 65, modulo 257, ya di sini diperoleh nilainya adalah 233, sehingga dihasilkan ciphertext-nya adalah 225, 223 ya, 225, 223. Nah, ini dikirim ini merupakan ciphertext yang pertama. Nanti dihitung juga ciphertext yang kedua dan ciphertext yang ketiga ya. Oke, untuk latihan coba Anda hitung untuk ciphertext yang ciphertext yang kedua berarti yang dihitung adalah berapa di sini? Untuk ciphertext yang kedua berarti untuk yang ciphertext kedua kan berarti kita hitung C12 dan C22. Untuk C12 ini berapa berarti?
C12-nya berapa? Sama Ya, D pangkat K modulo P. Ya, sama dengan sama ya, 2 pangkat 125 modulo 257. Kemudian untuk C22-nya berarti berapa di sini? A pangkat K kali M2 ya, modulo 257. Berapa ini? A-nya berapa tadi A-nya? 2 pangkat 125 Ya, 2 pangkat 125 dikali 75 kalikan 75 ya. modulo Modulo 257. ya. Berapa ini? 170 Bu dapat. Berapa? 170. 170. Ini 170. Ya. Jadi di sini didapatkan ciperteks yang kedua ya di sini. Ciperteks yang keduanya itu adalah C12 C22. Ini sama dengan sama tadi ini berapa berarti? 225 ya. 225 ini 170. Untuk yang ini sama ya, ini nanti akan untuk cipertek yang ketiga, berarti di sini untuk C13 itu nilainya tadi di pangkat K modulo P ya, modulo P ini sama 2 pangkat 125 modulo 257 ini sama dengan 225. Kemudian C23-nya itu berarti A pangkat K kali M3 modulo P. Berarti sama dengan 2 pangkat 125 kali 85 modulo 257. Berapa ini? Berapa yang sudah itu? 107 Bu. 107. Ya. Setuju ya. Berarti kita dapatkan cipertek yang ketiga itu adalah itu sama dengan 225,107 ya. Kemudian di sini cipertek ini digabungkan ya, jadi cipertek ini digabungkan, yaitu tadi diperolehnya kan C11, C21, di sini C12, C22, kemudian C13, C23. Ini sama dengan apa ya tadi? 225, 223 ya. Ini 225, 223. Kemudian yang kedua adalah 225, 170 ya tadi ya. Ini 225, 157. Ya, kemudian yang ini ciperteksnya ini itu dikirimkan ke Alis ya. Kemudian Alis akan melakukan proses dekripsi ya, proses dekripsi. Nah, di sini Alis menghitung inverse dari C11 pangkat A ya, inverse dari C11 pangkat A ini dihitung dengan cara ini ya, C11 pangkat P min 1 min A modulo P.
Tadi karena C11-nya itu adalah 225, kemudian P-nya 257, kemudian A-nya itu 113 ya. Jadi di sini P dikurangi 1 dikurangi 113 itu adalah 143. Modulo 257 tadi sudah diperoleh 8 ya. Kemudian di sini untuk M1-nya, itu berarti ini ya C21 dikalikan dengan C11A inverse modulo P21. Karena di sini tadi untuk C21-nya itu adalah 223 ya, di sini C21-nya adalah 223. Berarti di sini 223 dikalikan 8 modulo 127 sama dengan 65 ya. Nah, jadi di sini ya, tadi kan ini inverse dari A-nya itu kan ini. Ini diperoleh nilainya sama dengan 65 ya, coba dilihat. 223 kali 8 20 257 233 atau 223 sih Pak? 233 ya. 233 kali 8 modulo 257. Ya, kita dapatkan 65. 65 itu kalau kita kembalikan ke kode ASCII-nya tadi ya, 65 itu sama dengan A. 65 itu sama dengan A. Kemudian untuk ciperteks yang kedua sama yang ketiga itu dilakukan dengan cara yang sama ya. Jadi karena apa tadi? Karena ini untuk C11-nya itu sama ya, C11-nya itu sama ya. 8 ya. Jadi, berarti tinggal ini tadi yang tujuannya tadi 170 ya, 170 untuk C2-nya. Ini sama dengan 75. 75 kalau kita kembalikan ke kode ASCII-nya itu sama dengan K ya, huruf K ya. Jadi dari sini ini berarti untuk yang M2 yang di sini ya. Untuk yang M2 itu berarti sama dengan C22 dikalikan dengan C12. Nah, tuntas ya modulo ya. Di sini C22-nya itu 170. Jadi di sini kalikan 8 modulo 257 sama dengan 75. Kemudian untuk yang M3 ini berarti C23 dikalikan dengan C13 air inverse modulo I dengan 107 dikalikan 8 modulo 257 sama dengan 85. Ratus 7 dikalikan modulo 25 ya.
Ya, jadi ini ya, kemudian apa namanya? Kita konversikan lagi ya. Jadi di sini 65 itu sama dengan A ya. Untuk 1 sama dengan 65 itu kalau kita konversikan lagi itu huruf A ya, aslinya tadi ya, kemudian M2-nya itu 75 itu K, kemudian M3-nya itu 85 sama dengan U, kemudian ini kita gabungkan. Nah, kan diperoleh kembali pesan yang diberikan oleh Bob. Tadi kan Bobnya mengirim pesannya ini ya, A, K, U ya. Ya, jadi di sini saya apa namanya, saya ulang kembali untuk langkah-langkahnya ya, untuk algoritma El-Gamal ini ya. Jadi untuk langkah-langkahnya yang pertama itu adalah membangkitkan kunci publiknya ya, atau membuat kunci publiknya yang dilakukan oleh si penerima atau si alisnya ya. Di sini dengan cara alis itu apa namanya, menentukan suatu bilangan prima, kemudian menentukan generator dari set P-nya, kemudian dia memilih satu bilangan acak yang nilainya antara 1 sampai ini ya, nilainya 1 kurang dari sama dengan A kurang dari P-1 ini ya. Yang nantinya ini akan dijadikan kunci private-nya untuk si alisnya ya. Kemudian dari sini dihitung A, ini absar ya, absar sama dengan G pangkat A tadi ini, A kecil yang merupakan kunci private-nya si alis ini, modulo P. Nah, ini nanti kita dapatkan kunci publiknya ya, kunci publiknya adalah A, kemudian G tadi ya, G dan P ya, A, G dan P. Kemudian ini kunci publiknya dikirimkan ke Bob. Nah, Bob ini akan membuat pesan ya, akan membuat pesan. Kemudian di sini dia akan mengenkripsi pesannya dengan menggunakan kunci publik yang diberikan oleh si alis ini. Ya. Kemudian di sini Bob juga mempunyai kunci rahasia. Di sini kunci private-nya si Bob di sini adalah K. Nah, K sini digunakan untuk melakukan enkripsi ya. K di sini digunakan untuk melakukan enkripsinya. Ya, jadi di sini untuk enkripsinya di sini dihitung dengan menggunakan ini ya. Jadi apa namanya, di sini dasarnya itu adalah logaritma diskrit ya, dasarnya logaritma diskrit. Di sini C1-nya itu dihitung dengan menggunakan, nah ini ya rumusnya G pangkat K modulo P. Kemudian untuk C2-nya itu ini ya pesannya dikalikan dengan kunci publik yang diberikan alis tadi A-nya, dipangkatkan K ini adalah kunci private-nya si Bob ya. Kemudian modulo P sehingga didapatkan cipertek C1 C2. Nah, jadi kalau di sini dalam algoritma El-Gamal itu untuk satu karakter ini ya, atau satu ini pesan ini nanti ciperteksnya itu ada pasangan 2 ini ya, C1 dan C2 ya. Jadi nanti kalau misalkan ada ini tadi ya, ada 3 huruf A, K, U, maka nanti apa namanya, ciperteksnya itu ada 3 pasangan itu. Jadi C1 C21, kemudian C2 C12 C22 dan C13 C23 ya. Jadi panjang ya. Jadi dua kalinya untuk apa namanya, enkripsinya, jadi 2 kalinya lengketnya ya. Kemudian setelah didapatkan ciperteksnya, ini dikirimkan ke alis ya. Kemudian alis akan apa namanya, mendekripsikan, melakukan dekripsi dari ini pesan yang diberikan oleh Bob ini ya, ciperteksnya ini dengan menggunakan kunci private-nya si alis tadi ya, kunci private si alis tadi dengan menggunakan ini. Jadi itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan, Mbak Indri. Baik, terima kasih banyak Ibu Lucy
atas pemaparan materi yang sudah diberikan. Dan di sini saya sifatnya hanya membuka dan menutup ya Ibu, tidak memberikan kesimpulan karena ini bukan webinar. Oh iya, iya. Oh iya, mungkin memberi tugas ya Mbak Indri ya, bisa memberi tugas atau latihan gitu ya. Iya, monggo Ibu, silakan. Iya, iya. Eh, Jadi mungkin gini aja ya untuk mungkin untuk sebagai tugasnya atau sebagai latihannya nanti bisa eh, berpasang-pasangan gitu. Maksudnya untuk pesertanya silahkan memilih pasangannya sendiri-sendiri. Atau ini bisa latihan sebentar mungkin ya untuk biar lebih bisa latihan sebentar mungkin ya Mbak Indri ya. Masih ada waktu ya Mbak Indri? masih ada Ibu, nggih. Masih ada waktu Hmm. kurang lebih 10 menit. Atau mau saya bantu untuk buatkan breakout, Ibu, dibagi menjadi 2 kelompok atau Oh ya, ya boleh seperti itu boleh dibagi dua. Tapi nanti mau memilih pasangannya gimana ya? Maksudnya di sini yang satu bertindak sebagai alis, yang satu bertindak sebagai box itu. Kemudian nanti mungkin apa namanya pesannya mungkin nanti bisa namanya, tapi mungkin biar nggak terlalu panjang nama panggilannya gitu. Seperti itu. oh gitu. Ini untuk mencoba apa namanya untuk mencoba algoritmanya ini. Eh, Seperti itu bisa nggak ya Mbak Alis? Mbak Indri ya? Sampai Mbak Alis. Nggih, ini di sini ada 65 peserta Ibu. 65 ini. Nggih. Oh, ini dua-dua seperti ini ya. Misalnya Abdil sama ini nggak join ya? Ini yang join ya Mbak Indri. Yang ini Eh, ada 62 ini atau gimana? iya Ibu, ini kami masih settingnya mempersilahkan peserta untuk memilih sendiri-sendiri mau yang room 1 sebagai Alice seperti itu, tapi iya. Oh ya Eh, sudah berarti kalau seperti itu eh, apa namanya? Saya berikan itunya aja ya, saya berikan apanya namanya? eh, Pesannya apa gitu aja ya berarti ya. iya Ibu boleh. Oke. Ya biar apa namanya biar tidak terlalu apa namanya biar tidak terlalu eh, panjang mungkin pesan yang disampaikan itu adalah eh, dia atau dia ya kita lihat ke itunya ke sini ke aslinya kalau di itu berapa untuk yang huruf besar saja ya nanti untuk yang huruf kapital saja D itu 68. Kalau I itu berapa tadi ya? Ketutup punya saya. I itu 73. Ya, Ibu. Kemudian A-nya berapa tadi ya Mbak Aris? Ah, 65 ya. Ibu iya. 65 ya. Paling besar tadi berapa? I-nya ya, 73 ya. Oke. Nih. Ya, jadi untuk yang kelompok si Alis ya, si Alis nanti menentukan suatu bilangan prima, tapi bilangan primanya tidak boleh lebih kecil dari ini, lebih kecil dari apa Mbak Ingki? Pesan yang paling besar ini tidak boleh lebih kecil dari 73 ini. Jadi dipilih bilangan prima eh, yang tidak boleh yang lebih 73. besar dari 73 ya. Kemudian apa? Menentukan G-nya ya. Kemudian
eh, menentukan kunci private-nya dia, kunci private-nya untuk dia. Kemudian nanti dikirim ke temannya, temannya yang ada di kelompok 2 atau yang sebagai Bob itu. Kemudian nanti Bob-nya itu menentukan kunci private-nya dia sendiri. Kemudian dia mengirimkan pesan DIA ke dibuat ciphertext-nya untuk pesan DIA ya. Jadi nanti untuk D-nya itu ciphertext-nya apa, I-nya apa, A-nya apa, kemudian nanti dikirim ke yang menjadi pasangannya tadi. Nah, kemudian nanti apa namanya? Yang pasangannya tadi menggunakan kunci private-nya mengenkripsi ciphertext yang diberikan oleh Bob-nya. Jadi satu sebagai yang di ruang satu sebagai. Tapi ini menentukan pasangannya saya nggak ngerti caranya gimana ya. Biar memilih sendiri-sendiri saja ya. Siapa Iya, berpasangan dengan siapa gitu. iya Ibu. Baik, 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 Ya, baik. ya, Jadi ini langsung on the spot di sini ya Ibu untuk ya, latihan ini ya. ya untuk Baik. latihan. Ya, jadi untuk para peserta ini sebagai latihan dipersilakan untuk mencari pasangan sendiri-sendiri. Kemudian plain text-nya adalah DIA, kata Ya, dia dengan DIA. kapital. Ya, ya. Kemudian satu berperan sebagai Alice, Satu kemudian berperan sebagai satu berperan Bob. sebagai Bob, seperti Ya, itu. Iya. ya. Kemudian nanti diberi waktu kira-kira 10 menit nggak Ibu? Nanti Ya, 10 kemudian menit. salah satu dari Ya, perwakilan dari Alice dan salah satu perwakilan dari Bob untuk bisa menjelaskan. Seperti ya, seperti itu. Ya, iya, baik. ya. Ya, terima kasih Mbak Indri. Nggak, terima kasih banyak Ya, Ibu. kita Nggih, coba dulu. iya. Silakan ya Mbak dan Mas. Ini kami buat breakout. Sebenarnya hanya untuk membantu saja untuk berdiskusi. Kalau misalkan sudah ada teman dari satu kampus, misalkan kemudian mau berperan berpasangan, seperti Oke, itu ya, juga ya, tidak harus komunikasi di breakout room. Misalkan mau chatting lewat WA atau diskusi melalui media lain, kami persilakan. Ya, nanti pukul 10.44 ya akan kami kembalikan lagi ke main room.
Sudah belum ya Mbak Indri kira-kira? Sudah ada yang apa namanya? Enggak, Ibu. Kan tadi sepertinya tidak ada yang masuk ke ruang breakout juga. Ya, Kemudian ini sekarang pesertanya menjadi berkurang. Oke. ya. Adakah yang Eh, mau menjadi adakah yang volunteer? mau memberi anu? Kalau enggak nanti mungkin saya buat tugas aja ya Mbak Indri ya. Oh, baik Ibu. Oke.
Nggih. Ya, nanti maksudnya nanti nanti saya kirimkan ke Mbak Indri untuk apa namanya tugasnya bisa apa namanya Disampaikan. Nggih. disampaikan ya. Baik, Ibu. Tapi ada sedikit konfirmasi dari beberapa peserta karena Ya, akhir-akhir ini ada banyak sekali tugas yang deadline-nya 1 hari. Nanti mau izin nggak Ibu? Mungkin jika bisa diberi iya. tenggat waktu Oh lebih. ya, iya iya. Maksudnya Baik, kalau untuk bisa memahami itu kalau kita berlatih kan bisa lebih betul memahami sih. gitu. Jadi, iya. Iya, Ibu, betul, betul, betul. Heeh. Nggih, nggih, nggih. Mungkin ada ini karena waktunya sudah 10.43 juga. Mungkin ada yang sudah yang berhasil mengerjakannya. Apakah Mungkin ada yang Mas Abdil mungkin. Mas Abdil? Iya, kemudian Mas Fahri tadi masih ada enggak ya? Mas Abdil Fahri. sudah bisa belum, Dil? Saat ini sedang menunggu ciperteksnya dari Aziza, Bu. Oh, sudah menunggu ciperteksnya. Iya, udah. Berarti karena ini waktunya juga sudah Nggih, sudah habis ya Mbak Indri ya. nggih, Eh, Ibu, kami khawatirnya Ibu juga sudah ada agenda lain, kemudian juga sudah mau mendekati waktu Jumatan, nggih, Ibu. ya, ya. Jadi mungkin nanti saya beri tugas aja untuk 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 sebagai tugas untuk latihan supaya biar lebih paham dengan algoritmanya. Jadi intinya ya itu tadi. Jadi si penerima mengirimkan kuncinya ya, kunci public sama dia mempunyai kunci private. Kemudian nanti si pengirim pesannya itu mengenkripsi pesannya menggunakan kunci publik yang diberikan oleh si penerima itu. Kemudian ciperteksnya dikirimkan ke penerima pesannya, kemudian didekripsi, kemudian dengan menggunakan kunci private-nya dia tadi akan diperoleh pesannya. Gitu intinya seperti itu Mbak Indri. Nggih, Kemudian untuk apa itunya menggunakan eh, logaritma diskrit tadi ya. Jadi untuk kunci publiknya itu dibangkitkan dengan menggunakan logaritma diskrit. Jadi G pangkat X modulo P. Dengan G-nya itu adalah generator dari set P-nya, A-nya itu adalah kunci private-nya si penerima, di mana nilainya itu 1 kurang dari sama dengan A, kurang dari sama dengan P min 1. Kemudian P-nya itu bilangan primanya. Kemudian bilangan untuk bilangan primanya itu tidak boleh untuk pesan yang diberikan itu untuk nilainya itu tidak boleh lebih dari bilangan primanya. Jadi harus seperti itu. Intinya seperti itu Mbak Indri. baik, Ibu. Nggih. Kemudian untuk pesannya, Ibu, apakah Kenapa? masih tetap menggunakan kata dia tadi atau menggunakan nama panggilan atau bagaimana, Ibu? Eh, Nanti menggunakan nama panggilan saja ya. Jadi menggunakan nama panggilannya saja. Kemudian nanti di situ juga maksudnya dia berpasangan dengan siapa gitu kan, nanti jadinya berpasang-pasangan gitu. Oh, nggih, siap. Baik, Nggih, baik, Ibu. Nggih, nggih. Baik. Nanti redaksinya kami konfirmasi ke Ibu dulu, nggih, 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 supaya. nggih, 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 Mbak Indri. Nggih, Ibu. Baik, terima kasih. Apakah masih ada yang mau ditanyakan Ya, sebelum kami oke, ini. tutup? Ya, sepertinya sudah tidak ada, nggih. Baik, nanti kalaupun ada hal yang belum jelas, boleh chat di grup WA, kemudian nanti akan kami bantu sampaikan kepada Bu Lucy. Ibu, Ya, terima kasih banyak ya. atas Sedikit Mbak Indri. ya, Sebenarnya ada juga sih untuk online-nya algoritma El Gamal itu ada online-nya ini eh, bisa maksudnya ya nanti bisa untuk latihan-latihan. Nah, kalau di sini sih tinggal masuk-masukkan nanti sudah langsung ketemu itu. oh iya Ibu, terima kasih banyak Ya, atas dan nanti informasinya. nanti bisa bisa nanti kan kalau yang mahasiswa-mahasiswa itu kan biasanya
lebih pinter sih mencari seperti itu Dari itu. toolsnya. Iya, Iya, ada toolsnya. Iya, ada toolsnya. Mungkin untuk mengeceknya itu nanti, untuk ngeceknya itu bisa pakai toolsnya. baik. Oke, terima kasih banyak atas informasinya, Nggih, Ibu. Oke. Baik, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan materi yang telah dipaparkan oleh Ibu Dr. Lucy. Semoga Ibu lekas pulih, lekas sehat kembali, dan Amin, selamat terima beraktivitas, kasih. Nggih, Ibu. Nggih. Ya, terima kasih Mbak Kemudian, Indri. iya, Ibu, kami informasikan kepada seluruh peserta bahwa kita masih ada 3 sesi lagi, nanti di hari Senin, Selasa, dan Rabu. Kemudian nanti akan disampaikan mengenai proyek yang berkaitan dengan presentasi pada saat UAS tanggal 26 Agustus. Dan sampai jumpa kembali nanti di hari Senin dalam materi kriptografi kurva eliptik yang akan disampaikan oleh Pak Zakirianto MSc dari mohon maaf, UIN Sunan Kalijaga kalau tidak salah. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk Mas Fahri dan Mas Huda tadi yang sudah berpartisipasi aktif, dan juga Mas Abdil. Semoga di 3 sesi berikutnya masih terus bersemangat. Terima kasih untuk partisipasi seluruh peserta, dan nantinya berkaitan dengan rekaman video dan juga materi akan diupload secepatnya di Vclass, sehingga semua bisa kembali mengulang untuk mempelajari. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.49 dan Ibu Lucy juga ada kegiatan lain. Terima kasih banyak Ibu, sehat selalu, sukses Sama-sama, selalu. terima kasih sekali Mbak Sampai Indri. Terima jumpa kasih kembali di juga lain untuk kesempatan ya Ibu. terima Oke. kasih peserta semuanya. Terima kasih yang sudah aktif tadi Mas Fahri, Mas Sudah. Terima kasih semuanya. Oke, saya mohon izin untuk Ya, Ji. menutup sesi Zoom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang untuk kita semuanya. Terima kasih. Oke.